Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Subulus Salam Syarhu Nawaqidil Islam, buah karya Syekh Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada An-Naqidur Rabi, pembatal yang keempat. Pembatal yang keempat pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi'u yang keempat, kata beliau, yaitu man i'taqada, barang siapa yang beriktikad, berkeyakinan, anna, sesungguhnya, ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu atau akmala min hadihi, ya, yaitu seorang yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi, ya, selain arahan Nabi, selain dari apa-apa yang disebutkan dan diajarkan oleh Rasulullah, itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi, ya, yaitu dia menggunakan petunjuk Nabi, dia memakai petunjuk Nabi, tetapi dia juga memakai petunjuk-petunjuk yang lain, ya, petunjuk-petunjuk yang lain, lalu dia katakan petunjuk yang lain ini lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah, ya. Kan dalam masalah duniawi tentunya. Atau ya, yang kedua, atau anna hukma ghairihi, bahwa hukum yang ditetapkan selain Nabi, ya, orang-orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari para anbiya wa rasul, yang selainnya di sini maksudnya bukan hanya orang-orang kafir. Jadi hukum-hukum yang berbeda dengan hukum Rasulullah, baik itu hukum nabi-nabi terdahulu, lalu dia katakan ahsanu, ya, anna hukma ghairihi, bahwa sesungguhnya hukum selain hukum Nabi, ahsanu, lebih baik, min hukmihi, dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tidak mengatakan saya nggak pakai petunjuk Nabi, saya memakai petunjuk orang lain, itu sudah lebih lagi. Ini dia berkeyakinan bahwa petunjuk orang lain itu lebih bagus, lebih sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu sudah termasuk batal Islamnya, ya, batal Islamnya. Seperti apa? Kalladina, seperti orang-orang, yufaddiluna, yang mereka mendahulukan, yang mengunggulkan, hukmat tawaghith, hukum-hukum taghut, ya. Jadi taghut di sini adalah istilah, ya. Istilah di dalam pembahasan Islam. Istilah dalam pembahasan Islam. Nah, taghut itu apa? Taghut itu sesuatu yang melampaui batas. Batas. Ya, batasan kita, Tuhan kita Allah, Nabi kita Rasulullah, itu batasan kita. Lalu kemudian orang menuhankan selain Allah, itu namanya melampaui batas, maka itu disebut taghut. Atau tadi, orang yang menghukumi hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai hukum selain hukum Rasulullah, itu namanya hukum taghut, ya. Lalu dia yufaddiluna, mengunggulkan, hukmat tawaghith, hukum tawaghith, hukum-hukum taghut. Jadi di sini kita harus jelaskan bahwa jangan kita merasa berat untuk memberikan istilah yang memang diistilahkan oleh syariat, yaitu sesuatu yang melampaui batas, itu disebut taghut, ya. Taghut itu sesuatu yang melampaui batas secara bahasa.
Maka kalau dinisbatkan kepada Tuhan, maka batasan kita, Tuhan kita adalah Allah. Lalu ada orang menyembah selain Allah, namanya melampaui batas. Berarti yang dia sembah itu taghut, ya Tuhan yang melampaui batas. Begitu pula batasan kita adalah mengikuti petunjuk Rasulullah, karena kita sudah berikrar, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dalam arti kita mengikuti petunjuk dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada petunjuk yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan seseorang kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi yang diutus oleh Allah menyampaikan syariat. Kita nyembahnya Allah, kita mengikuti aturan Allah. Siapa yang kita yakini sebagai utusan Allah, maka Rasulullah. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwa petunjuk selain Rasulullah itu lebih sempurna. Ya, bahasanya kadang-kadang mungkin syariat Nabi Muhammad itu sudah ketinggalan zaman, tidak cocok lagi dengan zaman kita. Undang-undang orang sekarang, aturan-aturan orang sekarang lebih unggul, lebih sempurna, dan itu dia yakini. Ya, bahkan dia bela. Ya, maka di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fahuwa kafirun, maka dia telah menjadi kafir. Ya, karena apa? Karena telah batal Islamnya. Lalu apakah ungkapan ini benar? Lalu dijelaskan oleh Syekh bin Baz di dalam kitab beliau Subulus Salam. Kata beliau, ajma'al ulama'u, telah ijma', konsensus para ulama, alla anna man za'ama anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmillah. Ya, kalau ada orang yang menyangka bahwa hukum selain Allah, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak sama sekali berlandaskan kepada hukum Allah, itu lebih bagus min hukmillah, dari hukum Allah. Satu, ya. Yang kedua, au anna hadiya ghairar rasuli ahsanu min hadiyin rasul bahwa kafirun. Ya, ini kesimpulannya. Dan ini Syekh bin Baz mengatakan ijma'. Jadi sudah kita sering sampaikan, ijma' ini nggak boleh diklaim, tapi harus ada bukti. Benar nggak ijma'? Ijma' artinya tidak ada yang menyelisihi satupun para ulama. Ya. Kalau ada orang menyangka bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau petunjuk selain petunjuk Rasul itu lebih baik dari petunjuk Rasulullah, maka dia kafir. Ya, karena memang Islam itu ya mengikuti Rasulullah, menyembah kepada Allah. Allah dan Rasul di dalam ilmu syariat disebut dengan asyari'u. Asyari'u artinya yang meletakkan syariat. Allah sebagai penetap al-aslu, dan Rasul sebagai muballigh, sebagai yang menyampaikan dari Allah. Sehingga tidaklah Rasulullah SAW menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan petunjuk Rasulullah SAW itu tidak lebih baik dari petunjuk yang lainnya, maka itu otomatis dia mengatakan petunjuk Allah tidak lebih baik daripada petunjuk selain Allah. Berarti dia tidak mungkin dikatakan Islam, tidak mungkin dikatakan Muslim. Ya, karena orang Muslim itu adalah menyerahkan, pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan apa saja yang diatur oleh Allah, apakah dia pahami atau dia tidak pahami, dia laksanakan. Nah, itu namanya Muslim, orang yang pasrah, menyerahkan dirinya. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama tentang benarnya perkara ini, karena aturan Allah nggak mungkin membuat manusia keliru, membuat manusia menderita, mesti benar. Ya, maka apabila dia mengikuti aturan selain Allah, mesti itu akan keliru. Ya, mesti akan keliru dan menimbulkan penderitaan. Ya, karena itu Allah
menurunkan syariat ini dengan kasih sayang Allah. Ya, maka mengikuti aturan Allah itu tidak ada pilihan. Nah, kemudian perinciannya seperti apa? Lalu Syekh bin Baz mengatakan, khotiyazzakumullah, Syekh bin Baz waqala, dan berkata Syekh bin Baz, ammal qawaninu allati wada'ahan nasu. Ya. Adapun qawanin, undang-undang, aturan-aturan, ya, pasal-pasal, allati yang wada'ahan nasu, yang dibuat oleh manusia, ya. Ya, seperti kita di Indonesia ada lembaga yang membuat hukum, ya, DPR. Dia membuat hukum-hukum yang diterapkan di masyarakat. Begini, aturannya begini. Ya. Nah, itu namanya undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nah, tentunya undang-undang yang dibuat manusia itu tergantung manusianya. Kita ingin mencontohkan dalam kehidupan negara kita Indonesia. Maka orang-orang yang membuat undang-undang kita tidak semuanya Muslim. Sehingga sumber undang-undang hukum kita dari bermacam sumber. Ada nggak yang dari Al-Quran? Ada mestinya. Ada yang dari hadis Rasulullah? Ada. Ada yang dari adat manusia? Ada. Ada yang dari pikiran-pikiran selain orang Islam, dari kebiasaan-kebiasaan non-Muslim? Ada. Dan semuanya diramu, lalu dibahasakanlah dengan bahasa undang-undang berdasarkan tentunya siapa yang paling dominan di dalam membuktikan atau mengunggulkan sumber-sumber tadi. Ya, sumber-sumber tadi. Ya, dia bisa melogikakan sebuah adat misalnya sehingga memukau orang, sehingga orang setuju. Udah, aturan ini kita masukkan ke dalam undang-undang. Yang satu lagi datang seorang muslim, dia baca Al-Quran, lalu dia bahasakan bahasa Al-Quran itu, dia tidak sebut ayatnya, tapi dia tahu bahwa pikiran dari aturan ini diambil dari ayat ini, dari hadis ini. Tapi dia tidak sebut. Dia hanya membahasakannya, ya semisal, ya pencuri itu sebenarnya bagusnya dipotong tangan. Ya, alasannya begini, begitu. Ya, misalnya fakta sejarah atau fakta realita, kita mendapatkan banyak pencuri yang dipenjara, tapi kemudian menjadi residivis. Artinya balik lagi setelah keluar dari penjara, kemudian melakukan lagi pencurian, melakukan lagi pembunuhan, melakukan lagi korupsi. Ya. Dan dibuktikan lagi dalam sejarah apabila dilakukan potong tangan misalnya bagi pencuri, maka turun angka drastis dan dia bisa membuktikan dengan misalnya sensus, dengan segala macam pembuktian ilmiah, lalu kemudian oke, setuju, kita bawa itu kepada hukum ini misalnya. Nah, ini tidaklah menutup kemungkinan di negeri kita. Tidak menutup kemungkinan di negeri kita hal itu bisa masuk menjadi undang-undang. Nah, sehingga orang-orang yang meletakkan undang-undang ini, ya, tidaklah bisa disebut sebagai syariat, ya, pembuat syariat, tidak. Tapi para ulama menyatakan mereka adalah orang yang membahasakan syariat dengan bahasa manusia. Tapi asal muasal undang-undang itu dari mana? Ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis, ada yang dari adat istiadat, ada yang dari hukum Belanda, ada yang dari hukum Inggris, dan lain-lain sebagainya. Sumber-sumber itu lalu mereka ramu, mereka bahasakan. Ya. Terbentuklah sebuah qawanin, undang-undang.
Ya, jadi tadi ada undang-undang tadi. Nah, sumber-sumber undang-undang tadi banyak. Tapi ini ada undang-undang yang ditulis atau yang dibuat manusia min ghairi istinadin ila kitabillah. Tapi sumber dari undang-undang itu bukan dari kitabullah. Ya tadi mungkin dari adat, istiadat, atau mungkin dari pikiran-pikiran tokoh-tokoh tertentu, ya. Wa sunnati rasulihi, dan bukan pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa kulluha min wad'il bashar. Tapi semua itu, ya, undang-undang itu memang bentukan pikiran manusia saja. Ya, semisal dilegalkannya minuman keras misalnya. Dilegalkan minuman keras. Logika-logikanya banyak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa minuman keras ini sebenarnya dilegalkan, ya, seperti di hotel-hotel, di tempat-tempat datangnya tamu-tamu dari luar negeri. Mereka mengatakan kita menetapkan undang-undang ini untuk menghargai tamu-tamu yang kebetulan mereka mengkonsumsi itu. Ya, sehingga kalau itu diharamkan atau tidak dibolehkan, kita kesulitan untuk menerima tamu-tamu yang notabene juga menjadi penambah devisa negara dan lain-lain sebagainya, pertimbangan-pertimbangan itu, ya. Ya, intinya ada undang-undang itu, maka la yajuz, kata beliau, tidaklah boleh li ahlil Islam at-tahakum ilaiha, maka tidak boleh umat Islam menjadikan itu sebagai landasan hukum mereka. Jadi misalnya ada orang seorang muslim minum minuman keras. Lalu dia bilang ini halal kok. Kenapa halal? Ini dibolehkan dalam undang-undang kita. Ya. Maka saya boleh minum. Nah, itu namanya tahakum. Jadi menjadikan itu sebagai hukum. Menjadikan sebagai landasan hukum untuk membolehkan atau melarang sebuah perbuatan. Nah, bagi seorang muslim, kalaupun dia hidup di negeri yang kemudian ada undang-undang yang membolehkan itu, seumpama tadi undang-undang membolehkan atau melarang, ya misalnya melarang berhijab, lalu dia menggunakan undang-undang itu, ya, sebagai hukum yang dia yakini. Ya, boleh kok membuka hijab, buktinya undang-undang kita membolehkan umpamanya. Padahal kalau dikaji dari Al-Quran, hadis tidak boleh. Maka seperti ini dia tidak boleh menjadikan itu sebagai hukum. Artinya tenang, nyaman, nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dia seorang muslim lalu ada undang-undang seperti itu dan dia tidak bisa melepaskan diri, dalam arti dia harus mengerjakan itu. Ya, maka di situ dilihatlah kadar daruratnya. Ya, kadar daruratnya. Tapi dalam hatinya tidak boleh dia mengatakan ini benar kok. Ini sesuai kok. Ya, itu yang dimaksud, ya. Adapun orang-orang yang memang terpaksa hidup di negeri yang memang aturannya bukan aturan Islam, dan hidup itu bukan pilihan manusia. Artinya dia lahir menjadi warga ini, warga itu bukan pilihan manusia. Tiba-tiba dia lahirkan dari jabang bayi, keluarnya di Indonesia, keluarnya di Amerika, keluarnya di Inggris misalnya. Dan kebetulan aturan-aturan manusianya tidak ada landasan dari kitabullah. Tidak ada landasan dari sunnah Rasulullah. Lalu dia belajar Islam, dia tahu bahwa hukum itu adalah hukum Allah, hukum Rasulullah. Maka kalau dia harus melaksanakannya, maka dia melaksanakannya bukan karena dia meyakini hukum itu benar. Ya. Bukan dia meyakini hukum itu benar, tapi karena alasan tertentu yang menyebabkan dia harus melaksanakannya. Ya, pertimbangan-pertimbangan tentang penjagaan kondisi dirinya supaya dia tidak terbunuh, ya, supaya dia bisa mencari penghidupan dia dan sebagainya, tapi hati dia meyakini bahwa undang-undang ini tidak benar. Itu yang dimaksud tidak boleh ini, ya. Yang dimaksud tidak boleh ini.
Ya, sampai ada bagi dia sarana untuk bisa ya menerapkan hukum Islam. Imma dengan dia masuk ke dalam parlemen, lalu dia berdebat di situ, menjelaskan tentang syariat Islam ini lebih tepat, lebih bisa memberikan solusi dan sebagainya. Maka kalau itu terbuka baginya, alhamdulillah. Ya, sampai pada titik kalau seandainya harus terjadi jihad, ya, seumpama sudah memenuhi kemungkinan untuk berjihad, ya, seperti misalnya hampir mayoritas penduduk sudah setuju dan logikanya sudah disampaikan, lalu ada pihak-pihak yang istilahnya di luar konstitusi, ya, konstitusi sudah membenarkan, tapi ada orang yang nggak setuju lalu kemudian memaksakan kehendaknya tidak mau menerapkan hukum Islam dan terpaksa di situ kaum muslimin harus berjihad, maka sampai pada titik itu, ya. Tetapi tadi prosesnya ada sebagaimana Rasulullah SAW menerapkan hukum-hukum Islam itu berdasarkan proses-prosesnya. Nah, memelihara hati dengan keislaman bahwa hukum Allah benar, bahwa hukum Rasulullah benar, ini akan menjadikan seorang muslim itu siap sedia kapan saja aturan itu diterima oleh manusia, masuk akal manusia, kemudian mereka terapkan, maka dia langsung meyakini hukum itulah yang lebih baik. Ya, tapi kalau dia mendapatkan hukum-hukum ini di luar Islam, lalu dia pikir kayaknya, atau saya yakin nih aturan ini lebih benar daripada aturan Islam, ya, penjara ini lebih benar, ya, lebih masuk akal, ya, dan sebagainya, maka ini tadi yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, ya. Sebab kalau sudah demikian dia mesti mendustakan potong tangan. Dia mesti mendustakan qisas. Padahal dari mana hukum itu ada? Dari Allah, dari Rasulnya. Ya, maka otomatis hal tersebut membatalkan imannya. Tapi kalau dia mengatakan untuk saat ini inilah yang bisa kita upayakan, inilah yang bisa kita terapkan, ya, mudah-mudahan ada kesempatan penjelasan lagi, dakwah lagi sampai ini diterima, ya, baru kemudian bisa diterapkan. Ya, karenanya ini maksud tidak boleh tadi, ya, bukan berarti langsung main perang, main kekerasan, tidak. Artinya dia harus tetap meyakini hukum Allah lebih bagus, ya. Sehingga yang dia jadikan hukum Allah. Kalau hukum manusia tadi hanya sekedar karena kondisi, ya. Walaysa ba'duha aula bitahakkum ilaihi min ba'din, maka tidak ada undang-undang yang dibikin oleh manusia itu lebih unggul sebagian dari sebagian yang lain, ya. Misalnya si fulan bikin aturan, si fulan bikin aturan, si fulan bikin aturan. Tidak ada kita katakan aturan si fulan ini lebih bagus dari aturan si fulan ini, selagi itu aturan tidak sesuai dengan hukum Islam, ya. Kalau kita mengatakan hukum si fulan ini lebih baik daripada hukum si fulan yang ini, nah kita harus menjadikan penjelasan ada kolerasi yang lebih mendekati hukum orang ini kepada hukum Al-Quran dan hukum hadis Rasulullah SAW. Baru kita katakan hukum dia lebih bagus daripada hukum ini. Tapi kalau semuanya rata-rata logika, ya, hanya pikiran-pikiran dan semuanya bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak ada hukum si fulan ini lebih utama dari hukum si fulan ini. Kedua-duanya mesti akan menimbulkan mudarat negatif, ya. Tinggal menunggu masanya saja, ya. Tinggal menunggu masanya saja, ya. Maka di sini walaysa ba'duha aula bitahakkum ilaihi min ba'din, ya, seperti kita katakan hukum Fir'aun lebih bagus daripada hukum Namrud. Nggak ada juga begitu. Ya, dua-duanya salah, ya. Dan keutamaan, keunggulan masing-masing itu hanya karena kondisi saja, ya. Tapi nanti tinggal menunggu masanya, semua aturan itu tidak beres. Itu sikap
keimanan, ya. Li'annaha, karena sesungguhnya hukum-hukum tadi, kulluha, semuanya dia hukum-hukum itu, min hukmil jahiliyah, itu dari hukum jahiliyah. Jahiliyah itu artinya orang yang tidak punya ilmu dari syariat, itu namanya jahiliyah, walaupun dia pintar. Ya, jadi jahiliyah ini istilah ya, bukan berarti penciptaannya bodoh, nggak bisa mikir, nggak bisa ngitung, nggak bisa ini. Enggak. Dia mungkin bisa menghitung, bisa bikin alat-alat, bisa bikin teori-teori. Tapi kalau dia tidak ngerti atau tidak ada sandaran dari hukum Islam, maka disebut jahiliyah. Min hukmit tawagut, dan itu termasuk kategorinya hukum-hukum tagut. Ya, jadi hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu namanya hukum tagut. Alladzi, yang hadzarallahu minhu, Allah berikan peringatan dari hukum-hukum tersebut. Wa nasaba, dan dinisbatkan hukum-hukum itu ilal munafiqin, kepada orang-orang munafik, ya. Raghbatan fit tahakkum ilaihi, ketika mereka berkeinginan untuk menjadikan hukum buatan manusia itu sebagai hukum mereka. Jadi sudah kita jelaskan ya, makna hukum. Makna hukum artinya bahwa dia menyatakan benar atau menyatakan salah perbuatan dia berdasarkan hukum yang dibuat tadi. Ya. Dalam iktikad keyakinan. Ya. Dan mengatakan bahwa itu adalah hukum yang sempurna, benar, itu nggak boleh. Tapi kalau terpaksa ya dijadikan itu sebagai hukum dan tidak ada lagi kemampuan bagi dia untuk bisa berlepas dari hukum itu beda lagi. Itu tidak disebut berhukum, tetapi dihukumi oleh pihak yang berkuasa. Ya, dan umat Islam tidak boleh melakukan perlawanan di situ sampai ya mereka mampu misalnya melogikakan hukum Islam sehingga bisa diterima, ya, sampai mampu dalam sisi kekuatan, ya, dan itu adalah hukum positif, ya. Kalau orang memang mampu menguasai dalam hukum internasional pun, orang yang kuat bisa mengatur, ya. Amerika sekarang kuat, dia bisa mengatur, ya, dan itu diterima oleh dunia. Benar salahnya itu nggak dipertimbangkan lagi. Apa sebab? Karena dia punya kekuatan. Begitu pula nanti ketika umat Islam itu diberi kekuatan dan dia menerapkan hukum, maka hukum itu mesti terjadi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika Allah berikan kekuatan, beliau menghukumi, maka hukum tersebut diterima dalam dunia internasional. Ya. Sehingga di zaman dahulu ketika umat Islam yang menguasai secara kekuatan, banyak orang berbangga ketika mereka bisa bahasa Arab. Ya, dikatakan Malcolm X, ya, seorang pemikir Amerika, begitu bangganya dia ketika dia bisa bahasa Arab. Ya, karena pada saat itu Islam masih menjadi khalifah, masih pemangku kekuatan dunia. Ya, karena itu tidak dikatakan wah ini berarti kamu akan mempersiapkan kudeta dan sebagainya. Ya, itu tidaklah demikian, ya. Artinya Islam ini benar, cuman orang menentang karena tidak tahu. Ya, ketika sudah Islam ini memiliki kekuatan, boleh mereka ya menerapkan hukum itu didasarkan kepada kekuatan tersebut, dan itu diterima ya dalam logika kehidupan dunia ini. Nah, lalu Allah Ta'ala memberikan peringatan tentang orang-orang yang tadi menjadikan hukum, menenangkan hatinya bahwa ini benar, bahwa ini salah, berdasarkan hukum-hukum buatan manusia tadi. Maka Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 60-61. Allah katakan, alam tara, tidaklah engkau menyaksikan wahai Muhammad, ilal ladina, kepada orang-orang, yaz'umuna, yang dia menyangka, annahum, sesungguhnya mereka, amanu, beriman, bima unzila ilaika. Ya, dia mengaku muslim, ya, dia beriman kepada Al-Quran, ya, dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablika,
dan juga dia beriman dengan nabi-nabi terdahulu dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi yang terdahulu, beriman dengan Taurat, dengan Injil. Berarti dia muslim sebenarnya. Muslim, ya. Lalu apa? Yuriduna, lalu mereka menginginkan ayyatahakamu, untuk berhukum. Berhukum tadi apa? Menetapkan benar salah atas aktivitas perbuatan mereka, ila taghut, kepada taghut. Apa maksudnya taghut? Tadi undang-undang yang dibuat oleh manusia yang tidak ada sumber pembuatan itu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Setelah mereka menyangka diri mereka beriman, kita muslim kok, kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita beriman kok kepada nabi-nabi terdahulu. Ya, tapi dalam prakteknya apa? Mereka melandaskan benar salahnya secara tekad keyakinan perbuatan itu dengan hukum taghut. Hukum yang dibuat tidak berlandaskan kepada hukum Al-Quran atau hadis. Wa qad umiru an yakfuru bihi, dan Islam, yaitu Allah tabaraka taala, telah memerintahkan mereka, ya, memerintahkan mereka an yakfuru bihi, untuk mengkufuri hukum taghut tadi. Jadi nggak boleh kalian memakai aturan selain aturan Allah, menghukumkan perbuatan kalian benar salah kepada selain hukum Allah. Itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Lalu wa yuridu syaitanu, tetapi syaitan menginginkan an yudillahum, untuk menyesatkan mereka, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Lalu ditipu daya otak mereka, dikatakan ini lebih bagus, ini lebih bijaksana, ini lebih tepat, dan sebagainya. Maka kemudian mereka mengikuti jalan syaitan, yang meninggalkan perintah Allah. Berarti di sini apa? Keluar mereka dari aturan Allah. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka lagi, ta'alau, mari kita, ila ma anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, wa ila rasuli, dan yang dibawa oleh Rasul dari sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau, ucapan-ucapan beliau, maka ra'aita, maka niscaya engkau Muhammad akan melihat al-munafiqina, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang berpura-pura berislam, ya, yang menyelusup dari kelompok-kelompok di luar Islam masuk ke dalam Islam. Apa yang mereka lakukan? Yasudduna anka, menghalang-halangi engkau, sududa, dengan sebenar-benarnya upaya penghalangan. Ya, mereka cari, ya, supaya umat Islam ini tidak memakai hukum Islam. Ya, mereka berikanlah logika, ya, sampai pada hukum homoseksual, hukum liwat, ya, hubungan sejenis, mereka benarkan. Mereka katakan hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Mereka gambarkan seperti itu. Ya. Padahal Allah telah mengharamkannya. Itu diantara contoh-contohnya. Maka fala yajuz, maka tidak boleh li ahlil Islam, bagi orang Islam, an yatashabbahu, untuk menyerupai bi a'daillah, dengan musuh-musuh Allah itu. Yaitu siapa? Al-munafiqin, orang munafik. Jadi Allah menggambarkan orang yang berhukum kepada hukum taghut, ya, yang dia merasa tenang dengan perbuatan dia, dengan hukum manusia, itulah orang-orang munafikin. Karena mereka tidak berurusan dengan Allah. Mereka ingin mendapatkan pahala dari manusia, pujian dari manusia. Maka mana saja undang-undang perbuatan manusia, maka dia dukung. Disitulah dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan zuhrafatid dunia, ya, hiasan-hiasan dunia tersebut, bitahakkum, itu dengan menjadikan hukum ila ghairillah, kepada jalan Allah. Mereka membuat aturan-aturan selain hukum Allah, lalu wassudud, dan menghalang-halangi. As-sudud artinya menghalang-halangi an hukmillahi wa rasulihi, tentang hukum Allah dan Rasul. Macam-macam caranya, dibikin seminar lah,
digambarkanlah ini salah, ini keras dan sebagainya. Itu gambaran Allah tentang orang-orang munafik. Ya, lalu ada orang muslim bersikap seperti itu. Ya berarti apa? Dia tidak ingin menempatkan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia ingin menempatkan dirinya sama dengan orang-orang munafik tersebut. Maka bagaimana kita bisa bebas mengatakan dia muslim? Ya, padahal sifatnya lebih dekat kepada orang munafik. Ya. Hukmun yukhalifu syar'allah, yaitu dengan hukum yang menyelisihi syariat Allah. Ya, menyelisihi syariat Allah. Fahuwa min hukmil jahiliyah. Maka setiap hukum yang menyelisih syariat Allah itu adalah hukum jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan hanya pada masa Rasulullah. Di zaman sekarang juga jahiliyah ada. Faqala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati, apakah hukum jahiliyah, yaitu dia apa? Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak ada landasan sedikit pun dari kitabullah. Ya, apa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah itu yang mereka harap-harapkan, yang mereka upayakan, yang mereka pegang. Maka kata Allah, waman ahsanu minallahi hukma, siapa yang bisa lebih baik hukumnya daripada Allah. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang berkeyakinan, yang yakin. Kira-kira siapa yang bisa mendatangkan satu hukum yang bisa menandingi hukum Allah? Jawabannya nggak ada. Nggak ada yang bisa. Ya. Maka orang muslim harus berkeyakinan hukum Allah ahsan. Hukum Allah lebih baik. Lebih baik ini bukan berarti hukum yang lain boleh, hukum ini boleh, tetapi ini lebih baik. Tidak, tapi yang dimaksud tidak ada yang bisa menggantikan. Ahsan di sini tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, karena justru Allah menyinggung orang-orang yang mencari hukum jahiliyah. Ya, lalu di ujung ini waman ahsanu minallah, artinya hukum itu tidak akan menimbulkan kebaikan. Wa ahbara subhanahu, dan Allah menghabarkan, Maha Suci Allah, anna hukma, bahwa sesungguhnya hukum bi ghairi ma anzalallah, dengan apa yang selain dari apa yang diturunkan oleh Allah, itu adalah perbuatan kufrun, kekafiran, wa zulmun, kezaliman, wa fuskun, dan perbuatan rusak. Ya, perbuatan rusak. Kemudian wahadhil ayat, dan ayat-ayat ini, wa ma ja'a fi ma'naha, dan apa-apa ayat yang semakna dengan ayat ini, tujibu, mewajibkan, alal muslimin, atas orang Islam, al-hadra, yaitu waspada, minal hukmi, daripada hukum, bi ghairi ma anzalallah, dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka harus waspada. Waspada di sini artinya tadi kita sudah sebut, hukum yang dibuat oleh manusia itu bisa saja berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, bisa saja tidak. Jadi ketika ada orang membuat undang-undang, maka kita disuruh apa? Waspada. Waspada ini artinya meneliti, ya, memahami, sampai kemudian meyakini. Nah, kalau dia tidak ada hukum kepada hukum Allah dan justru berlawanan dengan hukum Allah, maka kita tidak menghukuminya. Kalaupun kita harus melakukannya, maka itu bukan karena kita berhukum dengan hukum itu, tetapi karena memang keadaan yang membuat kita melakukannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali apa yang dia mampu. Yang dia mampu untuk masyarakat Indonesia begini-begini sekarang. Dia nggak bisa menerapkan hukum ini, hukum itu. Ya karena tidak ada kemampuannya. Maka itu yang dimaksud waspada, ya. Lalu kemudian wal bara'ati, ya, atau wal bara'atu, wajib atas orang mukmin, wal bara'ah. Bara'ah artinya melepaskan diri. Saya berlepas diri, saya tidak ikut-ikutan di dalam menyetujui hukum ini walaupun ini sudah diterapkan. Ya, tapi saya tidak meyakininya.
Ya kalaupun itu dilaksanakan ya sudah, bagaimana lagi sebagai seorang rakyat jelata ikut di dalam aturan itu ya karena memang mereka lah yang berkuasa, ya sudah. Maka tapi hati kita berlepas diri dari hukum tersebut. Wal mubadarah ila hukmillahi wa rasulihi, dan terus ya berupaya menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Dan itu dibuktikan apa? Dibuktikan kita menerapkan hukum-hukum Allah yang bisa kita lakukan dan tidak diatur oleh pemerintah. Ya, hukum sholat berjamaah misalnya. Ya, Allah menerapkan, Rasul menerapkan hukum bagi seorang laki-laki untuk berjamaah. Lalu kita mengatakan itu tidak ada undang-undangnya dari pemerintah. Ya, yang seperti itu kita nggak perlu menunggu undang-undang pemerintah. Justru itu menjadi bukti bahwa kita sebenarnya lebih berhukum kepada hukum Allah. Ya, kalau ada hukum pemerintah yang berbeda dengan hukum Allah, ya mau nggak mau, belum mampu untuk bisa merubahnya. Ya, maka kita mengikutinya, tidak berhukum, tetapi memang kondisi. Tapi kalau yang bisa kita lakukan, nggak perlu kita nunggu undang-undang. Ya, kalau sudah ada perintah Allah, kita laksanakan. Ya, tidak perlu kita menunggu nanti kalau ada orang tidak sholat berjamaah ditangkap sama pemerintah baru sholat berjamaah. Nah itu nanti yang memerintah dia manusia. Ya, berarti dia masih menggunakan hukum manusia. Maka orang-orang muslim apabila ada hukum-hukum Allah, maka mubadarah, bersegera dia untuk melaksanakannya. Ila hukmillah wa rasulihi, kepada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang akan menjadi bukti bahwa dia tidak setuju dengan hukum-hukum selain Allah, walaupun kondisi dia masih melaksanakannya. Ya. Karena dia melaksanakannya bukan karena landasan dia berhukum kepada hukum itu, tetapi karena kondisi. Apa ada model begitu orang Islam tapi tidak melaksanakan hukum-hukum Islam tapi buat hukum-hukum sendiri? Ada. Yaitu siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Ini dia raja di Najasyi. Najasyi itu sekarang Ethiopia. Dia ketika meninggal itu disolat gaibkan oleh Rasulullah. Dan nggak mungkin Najasyi itu disolat gaibkan kecuali dia Islam. Padahal Raja Najasyi itu tetap berhukum kepada hukum Ahlul Kitab Nasrani. Ya, dia masih menampakkan kekristenannya. Tidak ada satupun dari rakyatnya yang tahu kalau dia masuk Islam. Dan Rasulullah mengetahui dia masuk Islam berdasarkan wahyu dari Allah. Karenanya Rasulullah mensolatkannya. Dan itu menegaskan, kata para ulama, kalau ada orang yang dia terpaksa berhukum kepada selain hukum Allah karena kekhawatiran atas dirinya, jiwanya, kondisinya, maisha kehidupan dia, ya, tetapi hatinya beriman kepada Allah, maka dia tetap menjadi seorang muslim dan tidak batal Islamnya. Nah, berbeda tadi dengan orang sudah tahu bahwa itu bukan hukum Allah, lalu dia justru tenang, dan inilah pilihan kita satu-satunya, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi hukum selain hukum itu, harga mati. Ya dari dulu kita nggak pernah dengar kata-kata harga mati itu ya, semuanya didiskusikan, tidak ada yang final. Ya, dari dulu berubah undang-undang. Ya, makanya sekarang ada ide-ide untuk kemudian memperbarui undang-undang dasar itu, ya, dan mulai disadari ada beberapa undang-undang yang memang harus dirubah, ya. Berarti kan setiap sesuatu ini berubah dalam hidup, ya, tidak ada yang kekal abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang bisa kekal, semuanya bencana, hilang, lenyap. Begitu pula undang-undang manusia. Ya, maka jangan kita menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, ya, walaupun ini bukan berarti kita menentang, ya. Kita melakukan perjuangan dengan memasukkan unsur-unsur Islam dengan berdakwah, ya, tetap mendakwahkan, membacakan hukum potong tangan, melogikakannya,
sampai itu bisa diterima dan mempengaruhi pikiran-pikiran manusia. Dan begitulah Rasulullah SAW. Ya, beliau ketika masuk Madinah awal-awal tidak langsung menerapkan hukum Islam, tapi beliau berdakwah, sampaikan sampai hukum ini diterima dan sampai kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada beliau. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.